Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nami ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini ya Ahad 12 Sa'ban 1444 Hijriah kita akan kembali melangsungkan kajian kita, yaitu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba'. Ya, kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul kaidah-kaidah yang 4. Sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang 4 kaidah kesyirikan. Nah, alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang ke-6 ya. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-6. Di pertemuan yang ke-5 kemarin apa saja telah kita bahas? Pertemuan yang ke-5 kemarin ya. Pertama kita membahas bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada 2 jenis syafaat. Ya, ada syafaat yang ditetapkan, ya, ada syafaat musbatah dan ada syafaat yang dinafikan. Ada syafaat al-manfiyah namanya. Ya, ada syafaat al-manfiyah. Ada syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat musbatah, dan ada syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat manfiyah. Kemudian kita juga telah membahas tentang ya kisah syafaat uzma. Ya, kisah syafaat uzma, yaitu syafaat yang terbesar, syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mempercepat hisab di hari kiamat nanti. Nah, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru, dan insyaallah akan masuk ke kaidah yang ketiga. Coba silakan baca semuanya kaidah yang ketiga. Ini yang an-nabiyya. Ya. Anna nabiyya zahara ala unasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Al-qaidatu tsalitsah. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zuhara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa minhum man ya'budu al-malaika wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar
وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الأنفال 9 ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Fussilat. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والصبر. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة أخرى. وحديث أبي وقيد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرا يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ومررنا بسدرات apa Ustaz? Kita kan Malaysia. Dia sampai ke nomor berapa tu Ustaz? 24 ya? Fakulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى أجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
Nah, Ustaz. Udah ya. Nah, syukran wa barakallahu fikum. Ya. Ini adalah kaidah yang ketiga. Ya, cukup panjang ya. Tapi sebenarnya inti atau poin dari kaidah ini itu apa ya? Ini pembahasan kita yang pertama, yaitu bahwa ketahuilah ikhwani wa akhwati fiddin bahwa ternyata ya di zaman Nabi Muhammad SAW ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Muhammad hidup, itu pun orang-orang musyrik ya, itu kesyirikannya ini bermacam-macam ya. Itu pun kesyirikannya bermacam-macam ya. Jadi bukan satu jenis varian kesyirikan, enggak, bukan satu jenis macam kesyirikan, tapi bermacam-macam ya. Kita bayangkan sebentar, ada yang di zaman Nabi Muhammad itu ada yang menyembah syams, ada yang menyembah matahari. Di zaman Nabi Muhammad pun ada yang menyembah qamar, ada yang menyembah bulan, dan ada yang menyembah malaikat. Ya, ada yang menyembah malaikat ya. Dan ada yang menyembah al-anbiya, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah para nabi, dan ada yang menyembah orang-orang soleh ya. Dan ada yang menyembah asjar, ada yang menyembah pepohonan, dan ada yang menyembah al-ahjar, ada yang menyembah batu-batuan ya. Jadi ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah pohon-pohon, ada yang menyembah batu-batu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya di zaman Nabi pun ya udah ada yang kayak gitu, udah ada yang kayak gitu. Ya, di zaman Nabi udah ada yang kayak gitu ya. Jadi jangan kita pikir di zaman kita aja baru ada yang kayak gitu, ada yang menyembah ya, ada yang menyembah batu-batu, ada yang menyembah pohon-pohon, bahkan ada yang menyembah sapi ya. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah orang-orang soleh, dukun-dukun ya. Enggak ya. Jadi di zaman Nabi pun sudah terjadi hal seperti itu ya, terjadi hal seperti itu ya. Kapan zaman Nabi? 1400 tahun yang lalu ya. Jadi enggak berubah ya, enggak berubah. Udah berlalu ya, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun ya, bukan 2 tahun, 3 tahun, bahkan bukan 100 tahun, atau bahkan bukan 500 tahun, tapi sudah berlalu 1400 tahun, itu tetap sama kesyirikannya ya. Ada yang menyembah matahari ya, ada yang menyembah bulan ya. Di zaman dulu ada yang menyembah matahari, di zaman sekarang pun ada yang menyembah matahari. Di zaman dulu ada yang menyembah bulan, di zaman sekarang pun ada yang menyembah bulan ya. Di zaman dulu ada yang menyembah para malaikat, di zaman sekarang pun ada yang menyembah para malaikat. Di zaman dulu ada yang menyembah para nabi, di zaman sekarang pun ada yang menyembah para nabi. Di zaman dulu ada yang menyembah orang-orang soleh, di zaman sekarang pun ada yang menyembah orang-orang soleh ya. Dan di zaman dulu ada yang menyembah pohon-pohon, di zaman sekarang pun ada yang menyembah pohon-pohon. Di zaman dulu ada yang menyembah batu-batu ya, di zaman sekarang pun ada yang menyembah batu-batuan ya. Nah, jadi itu poin di kaidah yang ketiga ini ya, di poin yang kaidah ketiga ini, yang mana ya maksud Syekh ya membawakan kaidah yang ketiga ini maksudnya apa? Ini untuk membantah ya perkataan orang-orang yang mengatakan enggak, kalau beribadah kepada orang-orang soleh itu bukan kesyirikan. Yang kesyirikan itu cuman kalau kita ya nyungsep atau sujud di depan berhala. Kalau sama orang-orang soleh enggak, itu namanya apa? Itu namanya meminta syafaat agar mendekatkan diri kita ke Allah. Tapi kalau ke pohon-pohon, ke batu-batuan, nah itu baru dikatakan kesyirikan. Nah, maka ini perkataan yang batil ya, perkataan yang batil. Kenapa? Karena jangan antum sangka baru di zaman ini terjadi kesyirikan seperti itu. Tidak, bahkan di zaman Nabi pun ya, di zaman Nabi pun udah ada orang-orang yang menyembah orang-orang
soleh. Ya, ada orang-orang menyembah orang-orang soleh. Bahkan nanti pun insya Allah akan kita singgung lebih parah lagi kesyirikan di zaman sekarang daripada di zaman dulu. Kenapa? Karena kalau zaman dulu yang disembah itu orang-orang soleh. Tapi kalau zaman sekarang yang disembah siapa? Antum tahu? Ada namanya agama Maradona. Bukan orang soleh, tapi siapa? Orang fasik yang disembah ya. Antum cari aja di Google, ada namanya agama Maradona. Terlagi mungkin Messi pun dijadikan agama Messi juga. Jadi lebih parah lagi. Kalau zaman dulu ibaratnya dalam tanda kutip masih mending yang disembah itu orang soleh. Nah, kalau sekarang yang disembah justru orang-orang yang toleh, yang bukan ya ahli ibadah. Ada yang menyembah ya selebritis ya. Memang dia bilang nggak menyembah, tapi apa? Tapi tingkah lakunya itu sudah ya masuk ke definisi ibadah ya. Kamalul hub ya, sangat kamal, cintanya sangat sempurna kepada artis itu, dan kamalul sangat cinta dan sangat tunduk ya kepada artis-artis itu. Ya, ini kan masuk ke dalam definisi ibadah ya. Di antara ibadah kan definisinya apa? Cinta yang sangat sempurna dan ketundukan yang sangat sempurna. Ya. Maka lebih parah lagi kesyirikan yang terjadi di zaman kita ini ya. Nah, jadi itu dia poin ketiga ya, atau kaidah ketiga yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Poinnya adalah bahwa kesyirikan di zaman Nabi Muhammad SAW itu beragam sudah kesyirikannya. Bukan cuma satu jenis kesyirikan ya. Bukan cuma satu jenis kesyirikan ya. Ada yang menyembah matahari ya. Padahal apa? Padahal ya kalau antum tahu ya kawan, bahwa ya matahari dan bulan itu nanti di hari kiamat gimana? Itu akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Antum tahu matahari dan bulan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Ini Anda bacakan hadisnya. Sebuah hadis ya yang menunjukkan bahwa matahari dan bulan pun itu dimasukkan ke dalam neraka ya. Itu ya. Kita cari dulu. Oh, mana dia? Bentar ya. Ya, dalam sebuah hadis ya, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa nanti matahari dan bulan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka ya. Kata para ulama, kenapa matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam neraka ya? Karena untuk hikmahnya, untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan ya. Sesembahan kalian itu Allah masukkan ke dalam neraka ya. Sesembahan kalian itu Allah masukkan ke dalam neraka ya. Gak kelihatan pula ini hadisnya. Sebentar. Ya, coba kita skip dulu ya. Kemudian ya, selain matahari dan bulan, kemudian apa yang disembah? Di antara yang disembah adalah malaikat ya. Dan kalau antum tahu malaikat ini ya, dalam kitab tauhid ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di ayat ke-23 dari surah Saba, hatta idza fusiga an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir ya.
Antum bisa baca di ayat ke-23 dari surah Saba. Allah Ta'ala mengatakan, hatta idza fuziga an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, madza qala rabbukum, qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Sampai ketika ya dihilangkan ketakutan dari hati mereka, ya, mereka di sini siapa? Tafsirannya kata para ahli tafsir, mereka di sini adalah para malaikat. Jadi maksudnya apa, ikhwan? Malaikat pun ketika Allah menyampaikan firman-Nya, malaikat itu bisa sampai jatuh pingsan. Malaikat itu bisa sampai jatuh pingsan, ya. Karena ya keagungan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza qadallahu amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silatun ala safwanin yanfudhuhum dzalika hatta idza fuziga an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu sufyanan bikaffihi faharlafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtaha thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiyaha wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'i. Ya. Antum bisa perhatikan di sini di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikati bi ajnihatiha. Ya. Apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, ya, idza qadallahu al-amra, jika Allah menetapkan perintah di atas langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Maka ini menunjukkan bahwa malaikat itu punya sayap, ya kawan, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan ka'annahu silsilatun ala safwanin, ya. Firman Allah itu seakan-akan silsilah. Silsilah itu apa? Gemerinci, seperti rantai yang diseret di atas batu kerikil, ya. Seperti rantai besi yang diseret di atas batu kerikil. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan yanfudhuhum dzalika, ya. Yang firman-Nya ini memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Ya. Bayangkan, iwan, para malaikat itu, ya, jatuh pingsan ketika mendengar, ya, idza qadallahu amra, jika Allah menetapkan keputusannya, menetapkan urusannya, ya. Maka maksudnya apa? Maksudnya untuk apa menyembah para malaikat? Orang para malaikat saja pun itu pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintahnya, ya. Maksudnya malaikat itu lemah. Jadi untuk apa menyembah para malaikat, ya? Untuk apa menyembah para malaikat? Nah, kemudian kelanjutan hadisnya apa? Hatta idza fuziga an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya. Setelah mereka pingsan, kemudian mereka sadar, dan yang pertama kali sadar itu adalah malaikat Jibril. Ya. Ini di Sahih, yaitu hadis riwayat Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, kalau udah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, maka itu antum nggak perlu tanya lagi siapa yang mensahihkannya. Yaitu kaidahnya. Kalau udah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, antum nggak perlu tanya lagi yang sahih, hadisnya sahih atau enggak. Kenapa? Karena ulama sudah sepakat kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu hanya meriwayatkan hadis yang sahih, ya. Tapi kalau diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, ya, Imam Nasai, Ibnu Majah, selain Bukhari dan Muslim, maka ini apa?
bisa ditanyakan siapa yang mensahihkannya ya. Dan kitab 4 sunan ini itu telah diteliti oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya. Jadi beliau sudah memisahkan di dalam dalam buku sendiri yang Sunan Abi Daud ini yang sahih hadisnya, yang dhaif ini ya. Sunan Tirmizi ini yang sahih hadisnya, yang dhaif ini. Sunan An-Nasai ini yang sahih hadisnya, yang dhaif ini ya. Ibnu Majah begitu juga, ini yang sahih hadisnya dan ini yang sahih ya. Maka itu dia yang sedikit tambahan pembahasan tentang para malaikat ya, tentang para malaikat. Kemudian apa lagi yang disembah ya? Yang disembah di sini adalah pepohonan ya. Yang disembah di sini adalah pepohonan dan batu-batuan. Yang disembah di sini adalah pepohonan dan batu-batuan ya. Antum ingat ya bagaimana Umar bin Khattab ya ketika di depan Hajar Aswad ya, apa yang dikatakan Umar bin Khattab ya, yang dikatakan Umar bin Khattab, aku tahu engkau hanya sebuah batu, la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan tidak membahayakan. Laula anni ara Rasulullah yuqabbiluka ma uqabbiluka, kata Umar bin Khattab, kalaulah seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi maksudnya apa di hadis ini? Maksudnya adalah ya, lihat bagaimana Umar sangat berpegang pada dalil ya. Dia kalau Hajar Aswad itu dipindahkan ke Indonesia ya, bayangkan seandainya Hajar Aswad itu dipindahkan ke Indonesia ya, itu mungkin sudah dijadikan apa itu? Sudah dijadikan sesembahan mungkin itu ya. Mungkin dijadikan sesembahan. Atau ingat batu Ponari? Ya kan? Batu Ponari. Ingat batu Ponari yang dulu yang katanya batu jatuh dari meteor ya. Batu jatuh dari meteor. Itu aja sudah dijadikan kesyirikan ya. Maka bagaimana lagi ya kalau seandainya Hajar Aswad yang dipindahkan ke Indonesia. Tapi walaupun begitu ya, lihat Umar ya. Umar itu kapan hidup? Umar itu hidup 1400 tahun yang lalu. Tapi pemikirannya itu lebih baik dari pemikiran orang zaman sekarang ya. Kata Umar ya, kalaulah ya seandainya ya, aku tidak melihat Rasulullah menciummu ya, maka aku pun tidak mau menciummu. Jadi Rasulullah itu Umar itu melakukan itu karena melihat Rasulullah melakukan hal tersebut. Sama kayak kita ditanya, kalian juga melakukan kesyirikan. Kenapa? Kalian menyembah batu, yaitu Ka'bah. Nah, bagaimana kita menjawab? Ya, kalaupun seandainya Allah menyuruh kita sujud di depan lemari ini, maka kita pun akan sujud. Ya. Jadi kita sujud di depan Ka'bah itu bukan karena Ka'bahnya, bukan, tapi kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seandainya Allah menyuruh kita sujud di depan ya meja ini, kita pun akan sujud bukan karena mejanya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Kemudian ya asjar itu dalilnya apa? Dalilnya yaitu antum bisa baca tadi di ayat di bagian-bagian terakhir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi ya, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan ya, kharajna ma'an nabi ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'alna dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin ya. Di situ kan diceritakan ya dari Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdi kufrin ya. Kami keluar ke Hunain. Maksudnya kemana? Maksudnya ke perang Hunain. Maksudnya ke perang
perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, dan kami baru saja bebas dari kekufuran. Jadi perang Hunain ini akhwan, perang Hunain ini itu adalah perang setelah Fathu Mekah. Perang Hunain ini adalah perang setelah Fathu Mekah, ya. Jadi setelah Fathu Mekah itu banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, ya, orang-orang kafir musyrik yang masuk ke dalam Islam, ya. Kemudian setelah Fathu Mekah itu terjadi peperangan yang namanya perang Hunain. Maka kemudian sahabat Nabi yang baru masuk Islam itu, ya, mereka pergi ke perang Hunain, dan ketika di dalam perjalanan mereka melihat ada sebuah pohon, ya, mereka melihat ada sebuah pohon. Pohonnya itu namanya apa? Pohon Zatu Anwatin, ya. Pohonnya itu pohon Zatu Anwatin. Yang mana pohonnya ini, pohon Zatu Anwatin ini, itu dijadikan sebagai pohon ngalap berkah oleh orang-orang Yahudi. Dijadikan sebagai pohon ngalap berkah oleh orang-orang Yahudi. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya mereka berharap agar senjata-senjatanya itu punya kekuatan. Senjata-senjatanya itu punya kekuatan, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, Allahu Akbar, ya. Kenapa kalian minta hal seperti itu? Maka faedah yang kita dapatkan di sini apa? Kalau ada sesuatu yang menyelisihi perintah Allah, maka itu disunahkan kita mengucapkan takbir, ya. Allahu Akbar. Ya, ini kan Nabi Muhammad mengatakan Allahu Akbar ketika orang-orang Yahudi meminta sesuatu kesyirikan, ya. Jadi bukan mengucapkan Masya Allah, tapi mengucapkan Allahu Akbar ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Dan di kisah ini, kisah Zatu Anwatin ini, itu juga menunjukkan bahwa ya, kejahilan itu adalah penghalang dari kesyirikan, ya. Kenapa? Ya, antum bisa lihat di sini, ya, di mana orang-orang yang baru masuk Islam itu mereka meminta, ya, dibuatkan berhala. Ini kan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Tapi apakah Nabi Muhammad menyuruh mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi? Ya, kan enggak. Ya, kenapa? Karena mereka masih jahil, mereka masih bodoh tentang perkara ini. Makanya Nabi Muhammad tidak menyuruh mereka untuk mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita faedah bahwa kebodohan itu, kejahilan itu penghalang dari kekafiran. Jadi kalau ada orang yang bodoh, dia melakukan kesyirikan karena dia di atas dasar kebodohan, maka itu tidak dikafirkan, ya. Maka itu tidak dikafirkan. Nah, kemudian, ya, setelah malaikat, kemudian orang-orang soleh, kemudian matahari, ya. Nah, ini terkait matahari juga, bahwa sedikit tambahan faedah ya kita kasih terkait matahari, bahwa ternyata matahari itu, ikhwan, matahari itu setiap harinya itu sujud di bawah arsy. Belum tahu ini, bahwa matahari itu setiap hari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini perkara yang goib. Ini adalah perkara yang goib yang perlu kita imani, ya. Jadi jangan antum sangka, ya, kalau seandainya kita lihat matahari itu dia, ya, secara zahir kita lihat tidak sujud, tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu wahyu, ya. Antum ini Anda bacakan hadisnya, ya. Anda bacakan hadisnya tentang sujudnya matahari di bawah arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Anna Nabiya alaihi salatu wasallam qala yauman
atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala inna hadhihi syams tajri hatta tantahiya tahtal arsh fatakhiru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqalu laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri hatta tantahiya ila mastaqarriha dzaka tahtal arsh fatakhiru sajidan wala tazalu kadzalika hatta yuqalu laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri la tastankiru nasu minha syai'an hatta tantahiya ila mastaqarriha dzaka tahtal arsh fayuqal irtafi'i asbihi tali'atan min maghribika fatusbihu tali'atan min maghribiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna ma tadzakum dzalika hina la yanfa'u nasu imanuhum lakum takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Anna Nabi alaihi salatu wasallam qala yauman atadruna aina tadhhabu hadhihi syams. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams, ya. Apakah kalian tahu kemana perginya syams, kemana perginya matahari ini? Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya, melontarkan pertanyaan kepada para sahabatnya. Maka ini faedahnya apa, ikhwan? Faedahnya di antara metode pengajaran Nabi Muhammad, apa? Nabi Muhammad itu suka melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabatnya, ya, untuk menyiapkan ya diri mereka menerima pengajaran, ya. Kan di antara hadis yang juga sering disebutkan, ya kan, ya, di dalam kitab Arba'in Nawawi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian kunci-kunci keselamatan? Nah, ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad itu suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada sahabatnya, ya. Jadi metode pengajaran Nabi itu salah satunya apa? Melontarkan pertanyaan kepada para sahabatnya. Begitu juga di hadis ini, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Kalian tahu kemana perginya matahari ini? Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya. Maka faedah yang bisa kita dapatkan dari ini apa? Ya, kalau kita tidak tahu suatu permasalahan, di antara sunnahnya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan inna hadhihi syamsa tajri hatta tantahtiha tahtal arsh, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sesungguhnya matahari ini, ya, berjalan hingga berada di bawah arsh. Inna hadhihi syamsa tajri hatta tantahiya tahtal arsh. Sesungguhnya matahari ini berjalan sampai dia berada di bawah arsh, ya. Jadi harus kita imani, bahwa matahari itu, ya, berjalan sampai berada di bawah arsy Allah, ya. Matahari itu berjalan sampai berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fatakhiru sajidan. Kemudian matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga harus kita imanin, ya. Karena ini Nabi yang mengatakan. Kemudian begitu seterusnya sampai terakhir, ya, dikatakan kepada matahari, ya, asbihi tali'atan min maghribika. Kemudian dikatakan kepada matahari, terbitlah dari tempat engkau tenggelam, ya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Matahari itu, kata Nabi Muhammad, itu setiap hari berjalan sampai nanti berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah taala perintahkan kepada matahari, ya, sudah bangkit kembali dan sinari lagi penduduk-penduduk bumi. Begitu seterusnya sampai nanti di akhir dikatakan, ya, terbitlah dari tempat di mana engkau
tenggelam. Itu adalah tanda hari kiamat. Ketika matahari sudah terbit dari tempat dia tenggelam, sampai nanti diperintahkan oleh Allah untuk terbit dari tempat dia tenggelam. Dan kalau matahari sudah terbit dari tempat dia tenggelam, ya, maka ini pintu taubat sudah tidak diterima. Ya, jadi pintu taubat itu tuh masih terbuka kecuali dalam dua kondisi. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, dan yang kedua apa? Yang kedua ketika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya. Ya, telah terbit dari tempat terbenamnya. Nah, kemudian ya, apa aja tadi? Yang pertama menyembah matahari, kemudian menyembah bulan, kemudian menyembah malaikat, kemudian menyembah orang-orang soleh, kemudian menyembah pohon-pohon, dan kemudian menyembah batu-batuannya. Di sini Syekh menjelaskannya. Di sini saya menjelaskan tentang dalil-dalilnya. Di sini saya menjelaskan tentang dalil-dalilnya. Ya. Wa dalilus syamsi wal qamar. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa di zaman Nabi itu ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Dalilnya itu surah Fussilat ayat ke-37. Surah Fussilat ayat ke-37. Ya. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Di ayat ke-37 dari surah Fussilat, Allah Ta'ala mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda Allah, ya, adalah lail malam, wan nahar siang, wasyams matahari, wal qamar dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Ya. Maka ini dia dalil yang menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada orang yang menyembah syams, menyembah matahari dan menyembah bulannya. Kemudian mana dalil yang menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada orang yang menyembah malaikat? Ya, itu dalilnya ada di surah Al-Imran ayat ke-80. Surah Al-Imran ayat ke-80. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ya. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk menyembah, ya, malaikat dan nabi-nabi sebagai sesembahan. Ya. Maka jelas di sini, ya, di ayat ke-80 dari surah Al-Imran Allah Ta'ala mengatakan, ya, jangan kalian menyembah malaikat dan nabi-nabi. Ya, jangan kalian menyembah malaikat dan nabi-nabi. Ini artinya apa? Artinya di zaman Nabi ada orang yang menyembah malaikat dan ada orang yang menyembah nabi-nabinya. Terkait nabi, apa yang perlu, yang tambahan pembahasan terkait nabi bahwa, ya, apa beda nabi dan rasul? Iya. Kalau rasul membawa syariat baru. Ya. Kalau nabi itu totalnya ada 124.000. Ya, sedangkan rasul ada 313. Ya, rasul ada 313. Ya. Kemudian mana dalilnya? Ya, kalau di zaman Nabi Muhammad itu ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh, ya, itu dalilnya ada di surah Al-Isra ayat ke-57. Ya, surah Al-Isra ayat ke-57 Allah Ta'ala mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Ya. Surah Al-Isra ayat ke-57 Allah Ta'ala mengatakan ulaika, mereka itulah orang-orang yang yad'una wa yabtaguna ila rabbihimul wasilata, yang berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah. Ya. Ayat ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan penyembahan kepada orang-orang soleh, teman. Berkenaan dengan penyembahan kepada orang-orang soleh. Ya. Nah, jadi ya bisa paham ya. Di kaidah yang ketiga ini itu emang intinya gitu aja. Di kaidah yang ketiga ini intinya itu aja, yaitu
di zaman Nabi itu ada penyembahan kepada Syams, ada penyembahan kepada matahari, ya. Dan ada penyembahan kepada Qamar, ada penyembahan kepada bulan. Mana dalilnya yang menunjukkan di zaman Nabi ada penyembahan kepada matahari dan ada penyembahan kepada Qamar dan ada penyembahan kepada bulan? Dalilnya mana? Ya dalilnya itu di poin ketiga ini, di ayat ke-37 dari surah Fussilat. Nah, kemudian ada yang menyembah malaikat. Ya, ada yang menyembah malaikat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat ke-80 dari surah Ali Imran. Ya. Kemudian ada yang menyembah para nabi. Ya, mana dalilnya? Ada di zaman Nabi yang menyembah para nabi. Dalilnya adalah ayat ke-116 dari surah Al-Maidah. Ya. Surah Al-Maidah. Kemudian ada yang menyembah orang-orang soleh. Ya, mana dalilnya bahwa di zaman Nabi ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh? Dalilnya adalah ayat ke-57 dari surah Al-Isra. Kemudian ada orang yang menyembah ya pohon-pohon dan ada yang menyembah batuan. Mana dalilnya? Dalilnya surah An-Najm ayat ke-20 sampai 19. Ya, itu bisa baca di kitab saya ini. Saya menjelaskan dengan secara rinci ya tempat-tempat di mana ya tempat-tempat di mana penyembahan-penyembahan itu disebutkan ya. Dan ini Anda bacakan ya tadi Anda silap dikit, ini dia hadis riwayat Al-Imam At-Tahawi. Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani finnari yaumal qiyamah. Ya, hadis riwayat Al-Imam At-Tahawi. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani finnari yaumal qiyamah. Asy-syamsu wal qamaru ya, matahari dan rembulan ya seolah-olah seperti sapi jantan yang digulung ke dalam neraka pada hari kiamat. Ya. Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani finnari yaumal qiyamah. Matahari dan rembulan itu seperti sapi jantan yang digulung ke dalam neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam At-Tahawi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ya. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwa matahari dan rembulan asy-syamsu wal qamaru dimasukkan ke dalam neraka ya. Matahari dan rembulan dimasukkan ke dalam neraka ya. Itu dia ya poin di kaidah yang ketiga ini ya. Itu dia poin di kaidah yang ketiga ini, bahwa di zaman Nabi pun itu banyak varian kesyirikannya, bukan cuma menyembah berhala saja, tapi ada yang menyembah matahari. Sementara matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang menyembah malaikat. Sementara telah kita jelaskan tadi, malaikat aja pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menyembah para nabi. Kita tambahkan sedikit faedah pembahasan tadi bahwa para nabi itu jumlahnya 124 nabi dan rasul itu 313. Ya, dan nabi dan rasul itu bedanya apa? Nabi itu tidak membawa syariat baru, sedangkan Rasul membawa syariat baru. Ya. Kemudian ada yang menyembah orang-orang soleh. Ya, ada yang menyembah orang-orang soleh. Kemudian ada yang menyembah pepohonan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Zatu Anwatin. Kisah Zatu Anwatin, yaitu kisah ketika orang-orang yang baru masuk Islam, ya, pergi ke perang Hunain, kemudian mereka melewati sebuah pohon yang bernama pohon Zatu Anwatin. Kemudian mereka meminta agar dibuatkan juga pohon seperti itu. Nah, kemudian yang menyembah batu-batu. Tadi telah kita tambahkan tambahan pembahasan terkait Hajar Aswad. Ya, yang mana Umar ya sangat kokoh di atas tauhid. Ya, dia tidak berkeyakinan bahwa Hajar Aswad ini memiliki keberkahan. Ya, dia mencium Hajar Aswad hanya karena Nabi yang mencium Hajar Aswad. Nah, jadi itu poin yang ketiga. Manfaatnya apa? Poin ketiga ini, manfaatnya adalah ini untuk menepis perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa
kesyirikan itu hanya kalau kita bersujud di depan berhala-berhala. Tapi kalau kita menyembah orang-orang soleh atau malaikat, itu tidak dinamakan kesyirikan. Maka ini perkataan yang batil. Karena semua yang mereka katakan itu telah pernah terjadi di zaman Nabi. Tapi Nabi tetap menganggap itu sebagai kesyirikan. Nah, ya, poin terakhir ya, baca coba kaidah Rabi'ah. Al-qaidatu rabi'ah anna musyriki zamanina aghlaju syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yushrikuna fi ar-raha wa yukhlisuna fi shiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-raha'i wasyiddah wad dalilu qawluhu ta'ala فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. Nah, ya. Kaidah yang keempat ya, al-qaidatu rabi'ah, kita artikan dulu. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina. Ya, saya mengatakan bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini aghladu syirkan minal awwalina. Kesyirikannya itu lebih parah dari kesyirikan orang-orang di zaman dahulu. Li'annal awwalina yusyrikuna fi raha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang terdahulu itu mereka melakukan kesyirikan ketika fi raha, ketika di waktu lapang. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka ikhlas beribadah kepada Allah ketika dalam kondisi genting. Wa musyriku zamanina syirkuhu daiman fi raha wa syiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman ini itu kesyirikannya tetap, mau ketika hidupnya lapang, mau ketika hidupnya sempit, dia tetap tetap musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita yang kedua yaitu bahwa kesyirikan di zaman ini, orang-orang musyrik di zaman ini itu lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ya, itu lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kalau orang-orang musyrik di zaman dahulu itu mereka jadi orang musyrik ketika lapang aja, ketika nggak ada masalah, ketika tidak ada kesulitan hidup. Tapi ketika ada kesulitan hidup, misalnya musim paceklik atau ketika mereka udah mau tenggelam di lautan, maka mereka itu akan jadi orang-orang yang bertauhid. Mereka akan jadi orang-orang yang bertauhid. Mereka akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang, mau hidupnya lapang, ya nggak ada masalah, dia musyrik. Ataupun hidupnya syiddah, ataupun hidupnya lagi sempit, ya lagi ada musibah, itu justru malah jadi lebih syirik dari sebelumnya. Ya, antum bisa lihat kalau lagi ada terjadi bencana, ya itu kemana mereka? Ya, kalau zaman dulu mereka udah minta tolong kepada Allah aja. Kalau sekarang enggak, malah mereka kasih sesajen ke lautan biar tidak tsunami katanya. Kalau gempa, mereka kasih sesembahan ke gunung-gunung. Ya, maka ini menunjukkan ya, zaman sekarang orang musyriknya itu lebih parah daripada orang musyrik zaman dulu. Ya, dan memang ya, kata Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa zaman itu semakin dekat ke hari kiamat, itu zaman itu akan semakin parah. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun, ya, tidak datang atas kalian sebuah zaman illal ladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman yang akan datang itu syarrun minhu, lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Ya, anak ulangi ya. Kata Nabi Muhammad SAW, la ya'ti 'alaikum zamanun illal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang akan datang itu lebih parah
daripada zaman yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau sekarang kondisi kita sekarang ini ikhwan itu udah parah tauhidnya, maka nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan itu akan lebih parah lagi kesyirikannya. Itu akan lebih parah lagi ya rusaknya zaman tersebut ya. Akan lebih parah lagi rusaknya zaman tersebut. Sampai nanti di penghujung hari kiamat ya, bahkan ada orang yang bersetubuh di pinggir jalan ya. Bahkan ada orang yang bersetubuh di pinggir jalan. Dalam sebuah hadis kan dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Ya diantar. Nanti di akhir zaman udah manusia bebas. Ya. Bersetubuh di pinggir jalannya di gang-gang. Ya. Itulah kondisi zaman nanti mendekati hari kiamat ya. Makanya yang perlu kita pahami bahwa tidaklah zaman itu datang kecuali kondisinya akan lebih buruk. Ya, walaupun teknologinya maju, ya berbeda dengan dunia. Kalau dunia semakin tinggi zaman, teknologinya semakin maju. Tapi kalau soal agama, semakin tinggi zaman, maka semakin rusak. Ya. Kemudian, tapi yang perlu kita ingat, jangan sampai kita mencela waktu, jangan sampai kita mencela zaman. Ya, itu yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita mencela zaman. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan zaman. Allah yang menciptakan zaman. Ya. Kalau kita mencela zaman, artinya kita mencela pencipta zaman. Artinya kita mencela pencipta zaman. Artinya kita mencela Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahra uqallibul laila wan nahar. Dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam itu menyakitiku. Yasubbud dahra wa ana dahra uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela zaman. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya di sini sahih. Yasubbud dahra, dia mencela dahar, mencela zaman. Wa ana dahar, kata Allah. Padahal aku adalah waktu tersebut. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Maka ya, tidak boleh kita mencela zaman. Ya. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW bahwa ya berpegang teguh dengan agama di akhir zaman itu seperti apa? Seperti memegang bara api ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan ya'ti 'alan nas ya zamanun as-sabr fi kal-qabid 'alal jamr. Dalam sebuah hadis ya Nabi Muhammad SAW mengatakan akan datang suatu zaman ya, orang-orang yang sabar memegang agamanya kal-qabid 'alal jamr, seperti memegang bara api ya. Tapi harus dipegangnya, enggak mungkin agamanya dilepasnya. Ya. Kalau agamanya dilepasnya, binasalah dia. Tapi dia memegang agama seperti memegang bara api. Pernah enggak memegang bara api? Tak pernah ya. Itu aja nyenggol dikit aja udah melepuh ya. Lagian tuh memegang bara api. Ya. Maka ini ya kembali ke pembahasan kita, ini pembahasan kita yang kedua bahwa kesyirikan di zaman ini ya, kesyirikan di zaman ini itu lebih parah daripada kesyirikan di awal-awal Islam terdahulu ya, di awal-awal Islam terdahulu. Dalilnya apa? Antum bisa baca di ayat ke-65 dari surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Anda bisa baca di ayat ke-65 dari surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza raqibu fil fulki ya, jika mereka ya, berlayar di atas fulki, di atas kapal, da'ullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka akan berdoa kepada Allah mukhlis, dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun. Tiba-tiba saja mereka menjadi orang-orang yang musyrik. Ya. Ini Allah sendiri yang menyebutkan. Ya. Maka pertanyaannya,
Ya. Apakah Allah bohong? Kan tentu tidak. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi terdesak, maka mereka akan ikhlas berdoa kepada Allah. Ya. Tapi ketika mereka diselamatkan ke daratan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang musyrik. Ya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita yang kedua ya kawan, ya, bahwa kesyirikan di zaman ini itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Ya. Nah, jadi ya intaha ya tamat sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, telah selesai pembacaan kita atau kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Arba ini ya. Ini telah kita bahas dari awal ya, dari kaidah pertama atau dari muqaddimah dulu. Jadi 6 pertemuan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Al-Qawaid Al-Arba ya, 4 kaidah kesyirikan. Yang kaidah pertama itu apa? Kaidah pertama itu adalah bahwa orang-orang di zaman Nabi pun mereka meyakini kalau Allah itu adalah pencipta. Ya, tapi walaupun begitu belum cukup. Kenapa? Karena walaupun mereka meyakini Allah adalah pencipta, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ini juga kesyirikan. Nah, kemudian kaidah yang kedua, mereka beralasan bahwa kami enggak syirik. Kenapa? Karena kami menyembah mereka itu hanya sebagai ya syafaat perantara. Maka ini juga kesyirikan. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa kesyirikan di zaman Nabi itu ya bukan hanya satu varian, bukan hanya satu jenis. Bahkan ada yang menyembah matahari, bahkan ada yang menyembah bulan, bahkan ada yang menyembah malaikat, bahkan ada yang menyembah orang-orang soleh, bahkan ada yang menyembah pohon-pohon, bahkan ada yang menyembah batu-batuan ya. Tapi itu semua tetap dikafirkan oleh Nabi Muhammad. Tidak dibedakan, oh kalau menyembah malaikat dan orang soleh bukan musyrik. Yang musyrik itu cuma menyembah pepohonan dan batu-batuan, tidak. Ya, tetap sama. Siapa yang mengalihkan ibadahnya kepada selain Allah, maka itulah orang musyrik. Dan kaidah keempat bahwa ya, orang musyrik zaman dulu kalau mereka dalam kesulitan, mereka akan ikhlas berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka musyrik lagi. Berbeda dengan orang di zaman ini. Kalau di zaman ini mau lapang, mau sempit, tetap jadi orang musyrik, Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini kitab pertama yang telah kita selesaikan ya. Insyaallah kita akan berpindah ke kitab yang berikutnya. Ya, kitab-kitab ringan aja kita bahas. Yaitu kita insyaallah akan berpindah ke kitab yang berikutnya, yaitu kitab Ushulus Sunnah Al-Humaidi. Ya, bukan Ushulus Sunnah Imam Ahmad, tapi Ushulus Sunnah Al-Humaidi. Kenapa? Karena Ushulus Sunnah Humaidi itu lebih tipis, ya, lebih tipis. Dan ini ikhwan, kalau antum mau sabat, kalau antum mau kokoh, mau istiqomah sebagai seorang penuntut ilmu, ya, itu caranya kata para ulama apa? Caranya adalah dengan membahas kitab-kitab ikhwan. Bukan dengan menghadiri kajian tematik, bukan. Kita enggak mengatakan kajian tematik itu jelek, ya. Tapi ini adalah pesan dari guru-guru kita, ikhwan. Mereka dulu banyak melihat ya orang-orang yang 20 tahun tetap hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena mereka belajarnya itu bukan kayak nonton konser. Belajar itu bukan kayak, kita enggak katakan harus ngaji sama kita, enggak. Tapi apa? Untuk agar antum sabat, agar antum istiqomah, insyaallah istiqomah, berada di jalan sunnah, berada di jalan salaf, itu gaya belajarnya harus seperti gaya belajar salaf juga. Kalau antum mau istiqomah di atas jalannya salaf, maka gaya belajar antum harus seperti gaya belajarnya para salaf. Ya. Kayak mana gaya belajarnya para salaf? Gaya belajar para salaf ya gitu. Tahu apa yang mau dipelajari. Berpindah dari kitab-kitab yang ringan ke kitab-kitab yang besar. Ya. Kalau untuk refreshing mungkin oke. Refreshing mungkin oke, sekali 2 kali ke kajian ya tematik untuk refreshing, nggak masalah. Tapi antum harus punya kajian rutin. Antum harus baca. Kan alhamdulillah antum sudah baca nih.
satu kitab Qawaid Arba. Ya. Agar antum tahu apa yang dibahas oleh para ulama ya, dalam kitab-kitabnya itu. Ya. Alhamdulillah kan ini sudah banyak, cukup ya. Saya bilang sedikit banyak faedah-faedah yang kita dapatkan di pembahasan kitab Qawaid Arba ini. Ya. Kita tahu, oh ternyata sekedar meyakini Allah aja itu belum cukup. Ya. Kita tahu, oh ternyata di zaman Nabi dulu bukan satu jenis kesyirikan aja, tapi banyak kesyirikan. Ya. Oh kita tahu, ya kayak di Muqaddimah, ya bahwa apa itu makna syirik, apa itu makna tauhid, apa itu makna kafir, apa itu makna iman. Ini kan dijelaskan ya, di kajian-kajian yang membahas kitab-kitab seperti ini, akhwan. Maka ya intinya apa? Intinya pesan kita adalah yang nggak harus ke kita, tapi kita pesankan ya, kalau antum ingin sabat, ingin istiqomah dalam menuntut ilmu, maka salah satu nasihat para ulama apa? Gaya belajarnya harus seperti gaya belajar para salaf. Ya. Satu-satu antum selesaikan kitab. Dan memang apa ya? Inilah yang berat ya. Kalau untuk kaji, maksudnya dalam tanda kutip, kalau untuk kajian tematik itu insya Allah lebih gampang. Tapi untuk bisa tetap istiqomah rutin mengkaji kitab, itulah yang berat. Makanya kajian-kajian rutin itu isinya berapa? 2 orang. Itu isinya 3 orang, 5 orang. Tapi kalau kajian-kajian ustadz luar yang datang itu bisa sampai ke parkiran pun datang. Ya. Kenapa? Karena gampang ya, sekali aja. Tapi untuk rutin membiasakan diri ke kajian-kajian kita, belajar bahasa Arab, atau sampai sekarang kadang masih ada salah-salah juga, ya. Itulah yang berat. Tapi ingatlah pesan Nabi apa? Ahabu amali inallah adwamuha wa inqal. Ya. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling rutin. Wa inqal, walaupun sedikit. Ya. Antum tahu, ya. Kenapa orang bisa six pack ya? Kata ustaz kita gitu. Kenapa orang bisa six pack? Itu bukan dia sekali ke gym 12 jam latihan, enggak. Tapi kenapa dia bisa six pack? Karena setiap hari dia ke gym. Cuman setengah jam begitu sampai bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, sampai 10 tahun dia kayak gitu di gym. Baru badannya bisa six pack ya. Antum kira ulama itu belajarnya gimana? Ya, bukan sekali enggak, tapi tiap hari walaupun sedikit ya, dan dibahas itu jelas ya. Dan Ana sampaikan Ana ya ibaratnya sudah punya niatan ya, sudah Ana pilihkan kitab-kitab yang jadi kurikulum ya. Kitab-kitab yang jadi kurikulum di pelajaran akidah, khususnya akidah dulu. Ada Qawaid Arba, kemudian ada Usulus Sunnah Humaidi, kemudian nanti kita berpindah ke Usulus Sittah, pindah ke Nawaqidul Islam. Ini antum harus tahu apa kitab yang antum belajarin. Ya gimana antum bisa semangat? Kalau antum nggak tahu ke depannya itu mau belajar apa, itu nggak bisa antum semangat. Kayak ana dulu juga kayak gitu juga ngalaminnya. Apa yang mau anda pelajarin? Nah, bayangkan antum naik safar sama orang, kita mau kemana sih? Gitu. Kita mau kemana? Safar. Ya kalau antum nggak tahu mau kemana, pasti antum berutu mau kemana sih ini kan gitu. Tapi kalau dijelaskan, oh nanti kita mau ke suatu tempat yang indah, tempat yang kayak gini, maka antum akan semangat. Ya kayak ini aja, Allah menjelaskan nanti antum akan di surga itu kayak gini. Karena antum semangat, ya antum tahu kemana langkah selanjutnya, dan harus dimulai dari kitab-kitab yang kecil. Harus dimulai. Kenapa? Dalilnya apa? Ternyata ada dalilnya. Kalau antum baca di surah Ali Imran, ya Allah Ta'ala mengatakan Rabbani bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian Rabbani tu'allimunan nasa tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi kalian orang-orang yang Rabbani ketika mengajarkan. Apa tafsir Rabbani? Kata para ulama, kalau antum baca tafsir Rabbani, tafsirnya apa? Tafsirnya adalah mengajarkan ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu yang besar. Nah, jadi ada dalilnya ikhwan di dalam Al-Qur'an
bahwa kita diperintahkan untuk belajar dari ilmu-ilmu yang kecil dulu. Ya sama kayak anak bayi. Anak bayi baru lahir antum kasih bakso langsung mati. Kalau anak bayi langsung antum kasih bakso itu langsung mati. Antum makan bakso mati enggak? Kenapa? Karena antum udah sanggup. Tapi anak bayi antum kasih bakso itu langsung mati. Kenapa? Karena dia belum sanggup. Artinya apa? Artinya anak bayi aja dalam makan aja harus bertahap. Awalnya minum susu air ibunya. Awalnya makan biskuit. Awalnya makan buah-buahan, timun, kentang, sampai terakhirnya baru dia bisa makan bakso. Ya sama kayak kita juga ya. Ya, kitab-kitab kecil dulu kita bahas, kitab-kitab kecil dulu kita bahas. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Bait Arba ini. Nah, ya kita ringkaskanlah pertemuan kita. Di pertemuan ke-6 ini ada 2 pembahasan. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa di zaman Nabi Muhammad itu ya kesyirikan itu bermacam-macam ya. Ada yang menyembah matahari dan bulan, dan telah kita sebutkan tadi bahwa matahari itu sujud setiap harinya, dan matahari dan bulan itu pun dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kemudian ada yang menyembah malaikat, dan kita telah sebutkan tadi bahwa malaikat itu pingsan ketika mendengar firman Allah Ta'ala. Dan ada yang menyembah para nabi, dan kita telah sebutkan tadi bahwa nabi dan rasul itu bedanya apa. Kemudian nabi itu jumlahnya berapa, rasul itu jumlahnya berapa. Kemudian ada yang menyembah orang-orang soleh ya. Kemudian ada yang menyembah pepohonan ya. Kemudian ada yang menyembah pepohonan, dan kita telah sebutkan tadi tentang kisah Zatu Anwat, yaitu pohon ngalap berkahnya orang Yahudi. Di antara faedahnya dari kisah Zatu Anwat ini bahwa kejahilan itu tidak mengeluarkan seseorang dari kekafiran. Ya, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Kemudian ada yang menyembah batu. Tambahkan tadi faedah pembahasan tentang kisah Umar ke batu Hajar Aswad. Kemudian pembahasan kita yang kedua bahwa zaman sekarang itu kesyirikannya lebih parah dari zaman dahulu, dan kita tambahkan pembahasan bahwa zaman itu semakin mendekati akhir zaman itu akan semakin rusak. Nah, kemudian kita tambahkan faedah pembahasan yang kedua, kita tidak boleh mencela zaman ya. Dan kita tambahkan juga faedah pembahasan yang ketiga bahwa berpegang teguh di atas agama di zaman akhir zaman itu seperti memegang bara api. Nah, Allah Ta'ala ini yang bisa disampaikan wa inna. Semoga ada manfaatnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mulai minggu depan kita balik ke jam 10 lagi ya. Soalnya balik ke jam 10 lagi. Jadi jumlah para nabi berapa sih? 124. 124.000. Rasul 313. 313. Habis tadi kita mengucapkan Allahu Akbar tadi Ustaz. Kita melihat gitu. Iya, misalnya ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Iya. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Ya, contohnya kesyirikan. Iya. Maka Bukan subhanallah, tapi Allah Akbar. Tahu nih sebenarnya. Zatu Anwat. Jadi kita kalau melihat keindahan itu benar apa? Subhanallah apa Masya Allah? Masya Allah. Kalau keindahan, Masya Allah. Masya Allah. Kalau keindahan, Masya Allah. Kalau teman kita dapat kenikmatan, barakallah. Sebenarnya subhanallah bisa juga ketika ada juga dalilnya. Subhanallah itu hampir sama kayak Allah Akbar tadi. Ketika ada
hal-hal yang mendatangkan murka Allah, kita katakan Allahu Akbar atau Subhanallah. Atau ketika Allah dicela, maka kita katakan Subhanallah. Subhanallah itu kan artinya Maha Suci Allah. Mungkin itu lebih menjurus ya Cak. Ketika Allah dicela jadi memainkan ya. Ada yang menghina Nabi, menghina Allah, ada yang menghina Allah, mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Oh masih ya? Insya Allah anak siapkan ini. Bukan ini. Jadi anak mau kemarin di hari Insya Allah selesai. Udah selesai juga cuman udah lebih separuh masuk ke apa nak? Bab apa Ustaz? Apa firman Allah ini kalamullah bukan makhluk. Oh. Dan jangan ragu. Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Ini kan? Iya. Cuma masalah anak pun dengar dari YouTube macam Ustaz Dulkan yang solusi kan. Dia bilang dia antum tahu yang namanya tegar di atas sunnah. Yang namanya tegar di atas sunnah itu mentamatkan buku-buku akidah. Bukan juga sana kencang sini juga. Makanya begitu dapat ini alhamdulillah karena di sekitar sini nggak ada kan yang akidah. Akidah di Baitur Rahman di Beringin cuma sebulan sekali. Ustaz Abdul Rosid. Usul salasa. Ya, salah satu usul. Salah satu usul ya sama usul salasa. Itu. Kalau di sini Ustaz Amjad lah kita tahu kita. Cuma kan ini anak bukan cerita dari pertama ngaji baru ini namatin gitu. Mesti belajar. Iya. Belajar gitu dipandu sama guru. Jadi sebelumnya itu ngambang nggak tahu Ustaz. Tapi tujuan. Iya makanya. Semua digas. Makanya terakhir, ini juga semalam itu kan sempat ada pilihan gitu Ustaz. Jadi dia tematik, ini kajian tematik. Anak ada keperluan lain, memang dia keperluannya nggak urgent lagi. Cuman anak sempat bingung itu gimana Ustaz? Kalau anak pilih urusan tadi itu ya mungkin lebih condong ke arah dunia lah kita katakan. Dan ini kajiannya tematik, itu mana juga yang anak pilih? Nah, kaidahnya kalau bisa digabungkan, gabungkan. Nah, ya. Tapi kalau nggak bisa digabungkan, ya tentu lebih mulia kajian lah. Tetap ya tetap. Gabung tematik. Gabung tematik. Ya. Tapi ya ini tergantung urusannya dulu. Iya, makanya ya nggak ujung-ujung kali sih. Ujung-ujung kali ya kajian. Cuman Anda bayangin, memang mau ngambil dua-duanya, cuman ini jelas jauh tempat, jauh beda. Alhamdulillah bisa dapat, cuman ya mau dapat Allah balik cuman memikir ini dunia gitu kan. Karena sempat juga dengar nasihat dari Ustaz Zikri kan gitu. Kita dilihat menempatkan agama kita sama dunia di mana tuh ketika ada pilihan-pilihan gitu. Iya kan? Di situ kita nggak bisa ngeklaim kita tuh letakkan agama kita di atas dunia itu nggak bisa kan? Buktinya, contoh itu pas jumpa mana yang kita pilih itu aja perang aja. Undangan diundang gitu. Anak itu was-was gitu menghadiri undangan juga wajib gitu. Ya kalau apa ya bisa digabungkan nggak bisa. Misalnya tetap dia dewa itu. Tapi kalau undangan sih, undangannya wajib itu juga agama. Iya. Tapi nggak ada maksiatnya. Ya nggak ada maksiatnya. Kalau ada maksiatnya nggak wajib. Iya. Kalau ada musik, ada istilah, nggak wajib. Iya. Alhamdulillah juga ini apa nasihat, maksudnya nasihat juga lah sedikit ke mungkin apa itu kok bisa ya sedikit walaupun memang jauh lebih afdol menghadiri kajian langsung ya. Tapi anak rasa cukup besar faedahnya kalau itu direkam ya.
Karena tuh misalnya antum perhatikan nggak, kalau anda rekam setiap apa kan, anda rekam kan, anda rapi anda buat gitu kan. Kajian kita juga ada pertemuan seperti itu. Dan bagi mereka yang ya misalnya ada keperluan safar gitu ya, bisa dia tetap dengerin yang rekaman sebelumnya. Karena kalau udah ketinggalan gitu tuh rasanya males gitu. Misalnya antum udah ngikuti kajian udah banyak kan, rupanya antum ketinggalan jauh, itu ada bagian-bagian terlewatkan, jadi malas lagi balik ke kajian itu. Tapi kalau ada rekamannya itu kan lebih tetap semangat ya, istiqomah. Maksudnya atau ada apa kayak burung beringin nanti itu kan, kok bisa direkam disusun Suara suara aja, susun rapi pas kajian berlangsung gitu kan. dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Jadi lebih banyak yang bisa mengambil faedah gitu. Bisa mengambil Ya, kan memang kalau aktif. Maksudnya bukan memang mencontohkan gitu enggak, cuman itu bagus gitu ya, itu bagus itu. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Jadi bukan sekedar ngaji kan lupa gitu. Iya. Kecuali kalau kita kayak Imam Bukhari kali dengar langsung ingat. Kalau ada rekamannya kan bisa kita murajaah lagi. Ya. Ini kata saya ya, mungkin banyak apa antum kajiannya online kan gitu kan. Apa kalau antum pernah dengar apa fatwa saya apa Khamis, apa kata sama apakah ngaji online itu juga dianggap belajar juga kata saya. Khamis apa lupa nih, ngaji online itu juga ya belajar. Apakah itu dianggap sebagai mengambil ilmu juga? Ya mengambil ilmu. Nah, jadi jangan sepelekan juga kajian-kajian online ini, walaupun jauh lebih afdal kajian langsung. Tapi apakah itu misalnya anda dengar kajian Syekh Shalih bin Fauzan online, apa karena dianggap mengambil ilmu dari Syekh Shalih bin Fauzan? Iya, dianggap mengambil ilmu dari Shalih bin Fauzan. Ya iya. Itu kalau kita menukilkannya pun nggak apa-apa kan? Tak apa-apa. Kita nukilkan faedahnya lagi, kita mungkin sepatah 2 kata kita nukilkan, kita sertakan nama beliau gitu. Iya. Nama kita dapat faedah dari ustaz tadi atau ustaz tadi itu nggak apa-apa. Bukan kayak seolah-olah kita tuh macam hadir aja kalau di sana kan gitu. Boleh. Kajian online itu banyak faedahnya. Ya, kita bisa kan bisa kita tetap mengambil ilmu dari Syekh Utsaimin. Kalau antum bisa bahasa Arab itu kebuka semua. Di YouTube itu Syekh Utsaimin kan udah meninggal. Semua kajiannya itu masih ada. Masih kayak hidup dia. Syekh Utsaimin itu. Kajian akidah, akidah wasitiyah, salah masih ada di YouTube. Oh, masih ada beliau, masih aktif. Kalian beliau udah meninggal. Jadi apa? Maksudnya begitu apa? Gitulah. Kita bisa minta nasihat juga kepada ustadznya, Ustadz gimana cara belajar yang benar itu gimana? Jangan kita yang ngatur ustadznya gitu, yang kita ngatur ustadznya. Tapi minta nasihat ke ustadz tersebut, kayak mana belajar gitu, apa aja harus belajarin dulu. Jadi semua tergantung orangnya, kalau dia memang orang yang mau belajar atau sekedar hadir aja, tergantung pribadinya lah masing-masing. Nah, itu sih sedikit nasihat lah gitu. Kita jalan benar-benar kurikulumnya di sini. Minimal di sini lah kita dulu. Insyaallah. Tipis-tipisnya ini. Ya, mohon maaf lah kurang maksimal ya, agak banyak salah tadi. Pada kali ini kena kurang capit juga. Nah, mungkin ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, walhamdulillah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.